Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Kode 1681 4 Kaisar. 9 dewa besar berdiri berdampingan, seperti 9 monumen abadi. Mereka pernah menenangkan surga dengan Kaisar Xianwu. Legenda mereka semua adalah mitos, perubahan hidup adalah kuno, dan lebih jauh dari tahun-tahun. Orang tua, siapa 9 orang itu? Di tembok kota Nanchu, Si Tunan menyatukan kedua tangannya dan menatap Kaisar Zun tua dari Tianxuanmen. Kaisar Xianwu memiliki 9 jenderal besar di bawah kursinya. Kaisar Zun tua tersentak, yang di tengah adalah jenderal nomor 1 Tianxing. Dia tidak kalah dengan Kaisar Xianwu dalam kekuatan tempur di tingkat yang sama, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Sejauh ini tidak memiliki peluang untuk menjadi kaisar. Jenderal kedua, San Sheng, pernah menyerang alam Kaisar Agung, dan hampir menarik kesengsaraan kaisar. Tingkat kuasi kaisar lainnya memimpin, takut bahwa kecepatan akan lambat dan orang lain akan memimpin. Jenderal Dewa ketiga, Tian Yuan, pernah menendang tentara Kaisar Iblis dengan satu tendangan. Dia tidak pernah mengangkat seorang pria dalam perkelahian, dan mengguncang senjata Kaisar dengan tangan kosong. Tidak. 800 tahun. Ketika Kaisar bela diri abadi Zun melewati malapetaka, dia adalah satu-satunya yang berani berjalan di bawah malapetaka. 7 dewa akan Modao, 8 dewa akan Xuan Jie, dan 9 dewa akan menanggapi naga itu. Calon kaisar dari sekte Tianxuan, seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, dan matanya penuh kekaguman ketika dia berbicara. Saudara Dacu tercengang ketika mendengar ini. Tidak heran orang-orang tua ini begitu bersemangat, itu hanya karena sejarah 9 orang itu. 9 dewa jenderal di bawah kursi Kaisar Zun, tingkat kekuatan apa itu? Itu juga berkat kekuatan bertarung Dacu, kalau tidak kebanyakan orang akan berjongkok di sana, mendengarkan orang-orang tua ini terus menyemprot dengan serius. Di luar kota, 9 jenderal dewa tetap diam-diam menatap Kaisar Iblis Surgawi. Mata ke-9 orang itu setenang air, dan mereka tidak lemah dalam kekuatan para dewa. Mereka telah mengikuti Kaisar Xianwu, dan mereka belum pernah melihat pemandangan besar. Jadi bagaimana dengan puncak Kaisar Semu? Tunggu. Bukan Kaisar. Kaisar Tianmo tersenyum sedikit, memutar lehernya dengan nyaman. Sumber dari tidak ada kaisar, berani menjadi gila. Suara Raja Perang seperti guntur abadi, dan dia memutar lehernya dengan keras. 9 teman Tao, kamu datang, atau kami datang. 9 Kaisar Agung Chu berbaris seperti 9 jenderal besar. Kalimat ini untuk 9 jenderal yang tak tertandingi. Mereka, jenderal dewa bawahan Immortal Zun Emperor, tokoh mitos. Mereka, 9 Kaisar Chu besar, bukanlah legenda. Menghadapi Kaisar yang lumpuh, 9 dewa besar tidak akan takut, dan 9 Kaisar Agung Chu juga tidak akan takut. Jadi bagaimana dengan Kaisar Agung? Sebelumnya, mereka dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, dan mereka tertangkap basah oleh Kaisar Iblis Langit, tetapi sekarang 9 Kaisar berdiri berdampingan, dan hasilnya tidak pasti. Jarang datang ke Dacu, jadi kita harus melatih otot dan tulang kita. 4 dewa jenderal Beilin menepuk debu di bahunya. Orang ini semakin tua, dan emosinya tidak terlalu baik. Tian Jiu, jenderal dewa kelima, mengeluarkan pedang yang tiada taranya, dan menghela napas lega pada pedang itu, dan tidak lupa menggunakannya ketika dia masih muda. Selesai lap lengan baju, mereka mengkilap. Aku masih ingat Kaisar Zun menepuk pundakku dan berkata, Xiao Liu. Berjuang. Kamu tidak boleh pengecut, tidak masalah jika kamu kalah, yang penting adalah posturnya tampan. Semakin lebih baik. Semua orang di dunia mengatakan bahwa saya tidak pernah membawa seorang pria dalam pertempuran. Itu tidak masuk akal. Dewa ketiga Jenderal Tian Yuan berkata, dengan pedang peri di tangannya, melawan Kaisar, pria itu masih harus membawanya. Bagaimana dengan perang? Ada seorang Kaisar di sisi yang berlawanan, bisakah kamu mendapatkan beberapa minuman? Itu benar, saya tidak tahu, saya pikir kami datang ke sini untuk berpura-pura tangguh. Kaisar bahkan mengatakan itu jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita harus menyia-nyiakan muka kita. Hari ini, saya tidak berniat untuk berdiri dan pergi. Dewa akan memberitahu Anda apa yang harus dikatakan, dan sudut mulut pendengar akan ditarik, kata sambutan sebelum pertarungan, seluruh rangkaian.
Berdasarkan pemeriksaan visual, setengah dari 9 jenderal besar sudah tua dan tidak bermoral. Untuk belajar, izinkan saya mengatakan, lebih baik Kaisar Zun merawatnya. Setelah menghitung orang tua itu, temperamen Kaisar Zun tidak terlalu baik. Terlalu banyak orang mengelus janggut mereka dengan penuh arti. Fakta telah membuktikan bahwa setiap tim memiliki beberapa orang yang terhibur. Lihatlah Ren Tianxing dan San Sheng, keduanya diam, berpura-pura menjadi pekerjaan teknis semacam ini, kamu harus melakukannya. Dewa, pedang dan masa kecil San Sheng Jiu Jianxian seharusnya penuh warna. Banyak orang tua tanpa sadar melirik kekosongan tempat Jian Feidao dan Jiu Jianxian berada. Satu kelompok adalah Jenderal Kaisar Zun, dan dua lainnya adalah murid Kaisar Zun, mengapa ada celah yang begitu besar? Seseorang menghela nafas. Sword God dan Wine Sword Immortal sama-sama menggelengkan kepala dan tersenyum malu. Ketika saya masih muda, selalu ada sekelompok orang yang selalu menakuti mereka. Oleh karena itu, kebiasaan pendiam mereka sudah terbentuk sejak kecil, biasanya mereka lebih sedikit berbicara, dan sebaiknya tidak berbicara. Ketika Bao Buqi mengatakan sesuatu yang salah, dia dibawa pergi dan dipukuli dengan kejam. 9 kaisar juga menderita batuk kering, ke-9 rekan Tao ini sangat menarik. Salah satunya adalah 9 Kaisar Chu Agung, dan yang lainnya adalah 9 jenderal besar, mereka semua adalah 8 pria dan 1 wanita. Lihat, di dunia biksu, orang yang berbicara seperti ini biasanya tidak bertahan 3 bab. Ye Chen meletakkan tangannya di pinggang Chu Xuan lagi, dan berkata dengan penuh arti sambil mencubit. Chu Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mendorong tangan Ye Chen menjauh. Ketika kamu bertemu seseorang seperti ini di masa depan, pukul dia dulu, lalu bicarakan cita-citamu setelah kamu selesai. Ye Chen tanpa malu-malu meletakkan tangannya di atasnya lagi, tangan itu terasa lembut, halus dan elastis. Chu Xuan sedikit tersenyum, kali ini, dia tidak mendorong Ye Chen pergi. Suasana menjadi sangat memalukan, dan seorang kaisar berdiri di hadapannya, dan tidak ada orang yang berani menggoda seperti ini kecuali para jenderal. Kaisar Iblis Surgawi masih tersenyum, melihat ke sisi ini dengan penuh minat, seolah-olah dia sedang menonton drama besar yang disutradarai oleh seorang badut. Ini adalah keagungan kaisar, bahkan jika tidak ada asal-usul kaisar, bahkan jika itu adalah kaisar yang dimutilasi, dia masih memandang rendah dunia. Semua dewa dan jenderal tegak, berpura-pura ketika mereka harus, dan harus serius ketika mereka harus serius. Itu adalah kaisar yang hebat. Karena kamu dan semut ingin bermain, kaisar ini akan menemanimu untuk bersenang-senang. Kaisar Tianmo tersenyum tipis, dengan kekuatan sihir tertinggi, halus di 9 surga, mengguncang guntur kuno. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat tubuh kaisarnya bergetar, dan kemudian 3 gumpalan roh jahat terbang keluar, berubah menjadi 3 kaisar iblis surgawi lainnya. 1 Ki mengubah 3 kemurnian. Ye Chen tiba-tiba menyipitkan matanya, dan dia bisa melihat bahwa itu adalah tubuh Dao, yang sangat mirip dengan 1 Ki mengubah 3 kemurnian. Dunia berada dalam kekacauan, 4 kaisar iblis surgawi berdiri di langit, hukum jalan kaisar terbang, dan kekuatan kaisar ekstrim menyebar tanpa batas melintasi langit. Cucu yang sudah redup ditutupi oleh lapisan tebal roh jahat, dengan awan yang mengepul dan badai yang mengamuk di dalamnya. Banyak penampakan yang mengerikan terwujud, bintang-bintang mati tanpa suara, matahari yang terik runtuh, dan semua hukum dunia ditumbangkan dalam sekejap. Sekarang, tidak peduli apakah itu Dewa Pedang, 9 kaisar atau 9 jenderal besar, mereka juga mengerutkan kening, ekspresi mereka sangat serius. Tubuh Dao Kaisar bahu-membahu dengan kaisar, tidak peduli apakah itu kekuatan kaisar yang ekstrim atau hukum kaisar, itu sama dengan kaisar iblis surgawi itu sendiri. Dengan kata lain, melawan Tao Kaisar berarti melawan kaisar. Terlebih lagi, yang mereka hadapi bukanlah 1 kaisar besar, tapi 4 kaisar iblis surgawi dengan kekuatan tempur yang sama. Surga, gemetar. Mengikuti tawa samar Kuji, ke-4 kaisar iblis surgawi semuanya berangkat dan langsung menuju Nanchu untuk membunuh. 4 kaisar besar. Melihat 4 kaisar iblis surgawi datang untuk membunuh, para biksu Dacu dan bahkan anggota sekte Tianxuan menjadi pucat seketika, tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan hati mereka bergetar. Aku meremehkan kaisar. Ye Chen memegang pedang Kaisar Suanyuan dengan erat, matanya ditentukan, dan dia siap untuk melawan kaisar dengan putus asa. Bertarung. Kata-kata Kaisar 9 Chu besar bergema, dan 9 bergerak bersama. Mereka semua dalam proses sublimasi, dan mereka memulihkan kekuatan tempur puncak mereka. Mereka menghadapi Kaisar Iblis pada hari pertama dan memblokirnya di langit. Bertarung.
Pada saat yang sama, 9 jenderal besar juga menyeberangi sungai panjang waktu dan menyerang Kaisar Iblis keesokan harinya. Pada saat ini, mereka, yang sudah tua dan tidak bermoral, juga muncul kembali kejayaan mereka yang jauh. Ratu Gaisi, bertarung. Teriakan nyaring ini datang dari ketiadaan, dan sebelum suara itu jatuh, 9 sosok bergandengan tangan untuk membunuh. Itu adalah 7 putra Donghua, Mo Yuan dan Feng Huang, dan mereka juga terbunuh pada saat kritis 9 bergabung dan menyerang Jenderal Iblis ketiga. Begitu mata Ye Chen berkilat, 2 mata peri terbang keluar, melintasi langit, dan jatuh ke mata Jiang Taixu. Itu adalah mata Jiang Taixu, sekarang setelah tuannya kembali, ia akan kembali untuk membantu tuannya, Kaisar Baja Keras. Tubuh ilahi Jiang Taixu bergetar luar biasa, ditutupi dengan cahaya langit yang cemerlang, seperti Raja Peri yang tak tertandingi, keagungan Kaisar Semu menyebar ke seluruh dunia. Meskipun dia dibangkitkan, dia hanya memiliki kultivasi seorang suci. Alasan mengapa dia memiliki prestise Kaisar Semu adalah karena dia memiliki senjata kekaisaran di tubuhnya, yang memberkati kekuatan tempurnya. Hal yang sama berlaku untuk Swallowing Demon Lord, yang memiliki prajurit kaisar di tubuhnya, yang merupakan senjata kaisar kelahiran permaisuri Honglian, dan memiliki kualifikasi untuk melawan kaisar. Dunia dalam masalah, dan semua orang bertanggung jawab. Sebagai bala bantuan surga, 9 orang melakukan bagian mereka dan memilih lawan yang paling menakutkan. Bertarung. Dewa Pedang dan Dong Huang Taixin berdiri bahu-membahu, dan kekuatan tempur puncak Zundi tiba-tiba muncul, dan dia menyerang Kaisar Iblis Langit keempat. Peri pedang anggur tidak memiliki urutan tertentu, dan pedang yang tak tertandingi mekar dengan cahaya pedang. Ibu abadi Yaoqi juga datang dan tersenyum pada Jiu Jianxian. Dewa Pedang dan Dong Huang Taixin, Jiu Jianxian dan Ibu abadi Yaoqi, Zundi 4 puncak, tetapi mereka juga 2 kekasih Zundi. Mereka bukan 4 orang yang berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi, tetapi 5 orang datang untuk membantu dalam pertempuran. Kaisar Semu itu perkasa, kuno, dan berubah-ubah. Itu adalah 5 Raja Surga di area terlarang. Orang-orang di 5 area terlarang tidak diizinkan keluar, tetapi mereka, Raja Surga, telah datang. Terdengar suara gemuruh, langit bergetar, dan langit serta bumi berdengung dan bergetar. 4 Kaisar Iblis Surgawi dan 4 lingkaran pertempuran semuanya menghancurkan dunia. Di lingkaran pertempuran pertama, Kaisar 9 Chu Agung bertempur melawan Kaisar Iblis di hari pertama. Di lingkaran Perang Dunia 2, 9 dewa besar akan berperang melawan Kaisar Iblis hari kedua. Di lingkaran pertempuran ketiga, 7 putra Donghua, Mo Zun Mo Yuan yang menelan surga, dan leluhur klan Phoenix, Feng Huang, akan melawan Kaisar Iblis dari surga ketiga. Taixin, Jiu Jianxian, Ibu Peri Yaoqi, 5 Raja Surgawi, dan Kaisar Iblis Surgawi keempat. 4 Kaisar Agung dan 36 Kaisar Semu puncak membentuk barisan 9 lawan 1, dan langit serta bumi semuanya terkoyak. Beri aku gerbang surga. Keempat Kaisar Iblis Surgawi berbicara serempak, menyatu dengan keagungan Kaisar, dan memerintahkan pasukan Iblis Surgawi untuk menyerang. Atas perintah, Iblis Surgawi yang tampak kusam juga memiliki kilatan cahaya ajaib di matanya merah darah, tirani, dan haus darah. Panggilan Tuhan membangkitkan ingatan kuno mereka. Tentara Iblis menyerang lagi, sosok itu seperti lautan hitam pekat, dan ombaknya bergelombang, menelan setiap jengkal gunung dan sungai besar. Episode 1682 Bantuan Surga. Hancurkan segel kutukan roh iblis. Ye Chen tidak mundur tetapi malah menyerang, membunuh jalur berdarah di antara iblis yang luar biasa. Chu Xuan, dan Zun dan Kaisar Zun dari Tian Xuanmen juga langsung pergi ke utara. Akar dari mayat hidup iblis surgawi adalah segel iblis dari Raja Iblis Yin yang untuk mengatasi krisis saat ini, itu harus dihancurkan. Kaisar Iblis Surgawi memiliki kewarasan, meskipun dia tidak memiliki asal-usul, dia tetaplah seorang kaisar. Kekuatan supernatural kaisar menumbangkan hukum. Jika dia berkomunikasi dengan alam iblis surgawi, itu akan menjadi malapetaka bagi surga dan 10.000 alam. Segel kutukan roh iblis ini seperti pilar Optimus 300 tahun yang lalu, tidak peduli berapapun harganya, itu akan hancur berkeping-keping. Apa yang membuat mereka bersyukur adalah bahwa meskipun Kaisar Iblis Surgawi kuat, 9 Kaisar dan Jenderal Ilahi bukanlah vegetarian. 9 lawan 1, pertarungan itu seimbang, dan tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Tanpa Kaisar Iblis Langit menghalangi mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh utara, itu akan menjadi jalan berdarah. Gambarnya sekarang benar-benar emosional. Para tetua dunia dimusnahkan dengan pedang, dan semua mata tua memandang Ye Chen. Merasa, sebagai Kaisar Semutian Xuanmen, mereka memang merasakan
300 tahun yang lalu, Tian Xuanmen menyaksikan Ye Chen tanpa daya, memimpin 90.000 pasukan ekspedisi Great Chu ke Beizhen Changyuan. Itu adalah pasukan kematian, mengetahui bahwa itu akan menemui jalan buntu, tetapi tidak ada yang gentar, hanya berjuang untuk masa depan untuk generasi mendatang. Mereka masih ingat betapa tragisnya pertempuran itu. 90.000 pasukan ekspedisi Chu musnah kecuali Ye Chen. Keputusan Ye Chen benar, jika bukan karena kedatangan Kaisar Iblis Surgawi yang tiba-tiba di saat-saat terakhir, maka pilar Iblis Surgawi akan dihancurkan. Sayang sekali mereka membunuh pilar Optimus, tetapi memprovokasi keberadaan yang lebih menakutkan, dan Dachu hampir hancur. Dengan cara ini, pemandangannya sangat mirip dengan tahun itu, tapi saya tidak tahu apakah pertempurannya akan sekeras dulu. Di belakangnya, pasukan Iblis Surgawi bergegas menuju tembok kota Nanchu lagi. Kaisar Zun tua dari Sekte Tianxuan mendengus dingin, dan mengayunkan pedang pembunuhnya lagi. Pengetahuan Sutian bergetar serempak, menyapu serangkaian nirwana. Setan dimusnahkan berkeping-keping, meledak menjadi darah dan abu terbang. Mereka bertarung satu demi satu, hanya fokus menyerang dan membunuh, dan para biksu Dachu tidak membayar harganya sama sekali, membakar gunung dan gunung batu sumber. Kaisar Agung yang tidak sempurna sangat menakutkan. Jika itu adalah Kaisar Agung yang sebenarnya, betapa menakutkannya itu. Anggota Sekte Tianxuan tampak ketakutan dan tidak berani melihat secara langsung. 300 tahun yang lalu, saya bertemu Kaisar Iblis Surgawi, tetapi melihatnya sekarang, saya masih merasakan semacam getaran dari jiwa. Saya berharap Kaisar dan para dewa akan membunuh Kaisar Iblis, dan saya berharap orang tua itu akan menghancurkan segel iblis. Semua Kaisar semu memandang mereka dari kejauhan, dan mata tua mereka penuh dengan kekhawatiran. Jika Kaisar Dewa Jenderal dikalahkan, jika Ye Chen dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan segel sihir, maka Sekte Surga kemungkinan besar akan dihancurkan. Jika itu Dachu, alangkah baiknya jika ada reinkarnasi. Semua biksu di Istana Surga mengepalkan tangan, terutama biksu senior. Jika kondisinya memungkinkan, mereka akan mengikuti Ye Chen untuk menyerang tanpa ragu, sama seperti tentara ekspedisi Great Chu saat itu. Namun, ini bukan tahun yang sama, mereka tidak lagi memiliki tingkat kekuatan itu, jadi mereka hanya bisa berdiri di tembok kota dan melihatnya menyerang dan membunuh. Di utara, Ye Chen memenggal kepala Jenderal Iblis lainnya, dan setiap tetes darah terbakar, sebagai ganti darah yang lebih mendominasi. Pada saat ini, kekuatan tempurnya melampaui Chu Xuan, dan bahkan Tian Lao di Lao dan Zun lebih lemah. Bersihkan jalan untuknya. Pria tua itu berteriak, bergegas ke Ye Chen, mengorbankan hidupnya, dan membuat jalan berdarah. Chu Xuan memobilisasi tentara Kaisar untuk membersihkan rintangan bagi Ye Chen dengan kekuatan Kaisar. Di antara mereka, Ye Chen adalah yang terkuat saat ini, dan paling cocok baginya untuk membuka jalan untuk menghancurkan segel sihir. Ye Chen juga sangat kuat, dengan darah melonjak ke langit, menyerang dan mendominasi, mengayunkan pedang Kaisar sepanjang jalan, seperti dewa perang, tak terkalahkan. Saat pertempuran sedang berlangsung, seseorang di sisi Dachu dihancurkan ke celah dengan tongkat, dan seekor kera emas masuk. Orang itu, tak perlu dikatakan lagi, adalah leluhur klan Douzan Sein Ape. Saya menemukan tempat ini mengikuti suara genderang perang dari seluruh langit, tetapi sayangnya kecepatannya tidak bagus, dan 9 jenderal besar serta 7 putra Donghua tiba lebih dulu. Sesaat kemudian, Patriark Kuiniu dan yang lainnya juga masuk, masing-masing membawa tentara Kaisar, jalan hukum Kaisar, dan paksaan dunia. Ini. Terlepas dari keadaan pikiran beberapa Kaisar semu, mereka tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka melihat iblis yang luar biasa ini. Hebat! Kaisar Agung! Patriark Baihu tidak bisa membantu tetapi berseru, melihat kehampaan dengan tak percaya, ada 4. Kaisar Agung. Yang tidak memiliki asal dan tidak lengkap, harus menjadi dewa sejati dan 3 tubuh Dao. Patriark Qilin merenung. Dari mana Kaisar berasal, dan jumlah prajurit iblis ini terlalu banyak. Patriark Kuiniu terkejut. Tidak heran seseorang menabuh genderang perang surga. Barisan seperti ini membutuhkan seluruh kekuatan tempur surga, kata leluhur Suzaku. Di mana tempat ini? Semua orang bingung, tidak tahu asal-muasal Great Chu, apalagi situasinya hari ini. Jangan lihat, pukul aku. Kutukan keras terdengar dari tembok kota Chu Selatan, dan Kaisar Zun dari Tianxuanmen yang berteriak. Banyak patriark tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka mengambil tentara kekaisaran dan langsung bekerja. Meskipun mereka tidak tahu apa itu undet iblis, mereka sangat muak dengan aura iblis surgawi, yang merupakan semacam kebencian dari hati. Hanya berdasarkan perasaan ini, lalu mengapa bertanya, pukul saja dia sampai mati.
Kaisar jalan ekstrim sangat kuat sehingga semua iblis surgawi dimusnahkan. Dunia Chu yang besar berdengung, dan celahnya diledakkan satu per satu. Kemudian, satu demi satu sosok manusia terbang seperti cahaya ilahi, atau mereka terbang dengan pedang, melangkah ke udara, atau menunggangi makhluk roh, menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada kekurangan pangkat Kaisar Semu, dan yang terlemah semuanya adalah pangkat Raja Suci, dan terlebih lagi, mereka datang ke sini dengan pasukan biksu. Tapi setiap orang yang melihat gambar besar ini tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ini terlalu sulit dipercaya, tanah ini sebenarnya memiliki tingkat kaisar, dan ada juga tentara sihir yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Bala bantuan dari surga bergabung dalam pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda bahkan tidak perlu bertanya di sisi mana, tangkap saja serangga hitam dan setan musim gugur itu, pada pandangan pertama itu bukan hal yang baik. Suara genderang perang di surga belum dimusnahkan, dan setiap suara lebih kuat dari yang terakhir. Suara genderang yang panjang telah menyebar ke ujung alam semesta tanpa kata-kata. Semakin banyak pria kuat dari surga datang untuk membunuh mereka, baik pembudidaya manusia maupun iblis, seperti sungai yang panjang, berkumpul di lautan luas. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada dua samudera, pasukan iblis gelap gulita, dan pasukan surga berwarna emas, membentuk kontras yang mencolok, keduanya berguling dan badai, mencoba menelan satu sama lain. Pertempuran hebat pecah, dan langit, bumi, ketiadaan, langit, sejauh mata memandang, semuanya adalah sosok manusia, dan terjadilah pertempuran hebat. Ada orang yang terus-menerus berdarah ke langit, dan ada juga orang yang bergegas ke kehampaan begitu pertempuran dimulai, mereka bermata merah dan mati tanpa henti. Satu demi satu, iblis surgawi dimusnahkan, dan para biarawan di surga juga berubah menjadi abu satu demi satu, yang sangat tragis. Kehidupan manusia tidak berharga, ini adalah perang besar yang sesungguhnya. Belum lagi Raja Suci dan Santo Agung, bahkan Kaisar Semu hampir tidak bisa bertahan hidup sendirian, dia dihancurkan dalam jarak dekat bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Tapi invasi iblis surgawi menyatukan langit yang tersebar dan alam yang tak terhitung jumlahnya, untuk sementara melepaskan keluhan masa lalu mereka. Didorong oleh kekuatan eksternal, kekacauan internal menjadi satu, dan kekuatan surga juga sangat menakutkan. Terlalu banyak klan dunia tersembunyi datang untuk membantu pertempuran. Darah, yang menodai langit merah, juga menodai bumi. Gunung dan sungai menjadi lebih kacau, dengan setan dan guntur menari bersama, lampu peri dan penglihatan terjalin, dan alam semesta terbalik. Sepertinya akhir dunia, kegelapan sebelum datangnya era baru, orang dan orang, alat dan alat, semua tidak bisa lepas dari luasnya dunia. Berjuang, bertarung sampai mati. Tembok Southern Chu diteriakkan dengan keras, dan para biksu Great Chu terlalu rendah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka mengibarkan bendera pertempuran dan berteriak untuk mendukung bala bantuan. Lebih dari 300 tahun yang lalu, para biksu dari Great Chu melindungi rakyat jelata di semua wilayah. Lebih dari 300 tahun kemudian, rakyat jelata Wanyu akan melindungi mereka. Ini mungkin sebab dan akibat dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Di utara, Ye Chen menghancurkan Jenderal Iblis dengan satu kaki, menyapu iblis langit dengan satu telapak tangan, dan melangkah ke Beizhen Changyuan dengan paksa. Dan di sampingnya, tidak ada orang lain, seperti Chu Xuan dan Dan Zun, mereka semua membuka jalan untuknya dan tinggal setengah jalan untuk melawan iblis itu. Sekarang bala bantuan dari seluruh dunia terus berlanjut, tekanan pada Great Chu juga turun tajam. Matanya seperti obor, dan dia bisa melihat segel sihir dari kejauhan. Itu sebesar gunung, tergantung di langit utara, suara setan bergema, dan udara roh jahat meluap, dan untaiannya seberat gunung raksasa. Itu kamu. Ye Chen memancarkan cahaya dingin, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, melintasi langit dalam 1 langkah, dan langsung menuju segel sihir. Penglihatan yang kacau menopang, menjaga tubuhnya, menahan serangan iblis, dan bergegas kemana-mana, membunuh langit yang kosong. Pedang Xuanyuan berdengung, hukum jalan kaisar terbang, dan kekuatan kaisar mekar terinspirasi oleh Ye Chen, kekuatan kaisar dibangkitkan. Dari mana asalmu, dan kemana kamu kembali? Ye Chen mendesis keras, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas sungai peri yang cerah dengan 1 pedang. Pukulan ini adalah pedang puncak, yang menggabungkan tahu kekacauan dan metode rahasia yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan membelah langit yang luas. Namun, pedang yang mendominasi seperti itu gagal mengguncang segel kutukan. Sebaliknya, dia sangat terguncang sehingga dia terbang keluar, tubuh sucinya terbelah, dan gumpalan darah suci menyembur keluar, yang masing-masing gumpalannya melotot. 10.000 zang jauhnya, dia baru saja duduk, menginjak sebidang langit kosong,
dan menyemburkan darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan cahaya ilahinya juga agak musnah. Bagaimana mungkin? Mata emasnya ditutupi dengan garis merah, dan dia melihat tanda kutukan iblis dengan tidak percaya. Itu bukan segel kutukan, tubuhnya adalah makhluk hidup, dan itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Ye Chen, kaisar ini telah menunggumu untuk waktu yang lama. Segel kutukan roh iblis berdengung, dan roh iblis terjalin dengan cahaya ajaib, mengubah bentuknya. Itu berubah menjadi bentuk manusia, dengan kekuatan kaisar menyebar, hukum kaisar terbang, sebidang tanah tanpa delusi dan iblis meluas, dan banyak penglihatan menakutkan terjalin, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dia sebenarnya adalah kaisar iblis surgawi lainnya, seperti penguasa dunia, yang menghadap ke langit 10.000 wilayah, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kamu sendiri adalah kaisar iblis surgawi. Mata Ye Chen berwarna merah darah, sosoknya mengejutkan, pembuluh darah di dahinya terbuka, dan dia terus-menerus batuk darah. Dia mampu menembus ilusi, kaisar iblis surgawi yang diperangi oleh 9 jenderal besar, 9 kaisar Chu Agung, dan dewa pedang semuanya adalah tubuh Dao. Dan yang di depannya adalah kaisar iblis surgawi yang sebenarnya, dan yang disebut segel roh iblis adalah tubuh kaisar iblis surgawi. Semut. Kaisar iblis langit sendiri tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dengan ringan, menunjuk dengan jari, melintasi langit, dan langsung menuju ke Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba mengangkat pedangnya, meletakkannya di depannya, dan memblokirnya. Cahaya kaisar hancur, dan dia memukul pedang Xuan Yuan tanpa memihak meskipun dia tidak mematahkan pedang kaisar. Ye Chen terpesona. Terbang terbalik, seperti sinar cahaya ilahi, dia melintasi Beizhen Changyuan, tanah Zongtong, dan melewati Nanyan Days. Episode 1683 Perang Surga. Dan Kaisar Agung. 9 Kaisar Chu, yang berperang melawan Kaisar, tiba-tiba memiringkan kepala mereka dan melihat ke utara dengan ekspresi yang sangat buruk. Itu Kaisar Iblis Surgawi sendiri, kata Sang Jenderal dengan dingin. Itu bukan mayat hidup, dia membalikkan yin dan yang, dan dibangkitkan. Tiansu Tianwang menyipitkan matanya sedikit, yang juga mengungkapkan petunjuknya. Kekuatan supernatural Kaisar benar-benar keberuntungan. Jiang Taixu mengerutkan kening, dan ketujuh putra Donghua dan yang lainnya juga tampak serius. Surga, gemetar. Senyum tipis penuh kekuatan sihir tertinggi datang dari utara dan bergema di seluruh Dacu. Itu adalah kata-kata Kaisar Iblis Surgawi, yang datang dari utara. Bagian tengah alisnya memanifestasikan segel ajaib, bersinar dengan cahaya ajaib. Kemudian, dunia Gritchu kembali kacau, gumpalan roh jahat menari dan terjalin menjadi sosok manusia, yang semuanya adalah iblis surgawi. Setan surgawi, masing-masing mengenakan baju besi kuno, memegang tombak pertempuran kuno, diatur dalam formasi persegi. Jumlahnya terlalu besar untuk diperkirakan, seperti lautan yang luas, hitam dan padat, menutupi bumi dan berdiri di langit. Mayat hidup iblis langit yang dipanggil oleh Raja Iblis Yin yang kurang dari 1/10. Namun, panggilan Kaisar Iblis Surgawi membangunkan seluruh jiwa mayat hidup Iblis Surgawi, dan pasukan Iblis Surgawi dari 300 tahun yang lalu kembali dalam jumlah penuh. Bala bantuan dari surga tampak pucat, pasukan Iblis 10 kali lebih kuat dari mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan serangan mereka? Bunuh. Tentara Iblis Surgawi akan menjadi tirani dan haus darah, merobek langit. Bunuh. Tentara iblis menelan langit dan menghancurkan bumi, menerobos penghalang antara Gritchu dan langit dan 10.000 alam, dan memasuki 10.000 alam seperti air pasang. Di langit berbintang, ada bala bantuan dari langit bergegas, tetapi sebelum mereka memasuki Dacu, mereka melihat pasukan iblis surgawi menyerang, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Keadaan pikiran Rao Zundi juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Kekuatan macam apa ini, dan seberapa besar pertempurannya? Bendera surga dipukul karena invasi iblis-iblis ini. Para kaisar semu muda memegang pedang pembunuh mereka dengan erat satu per satu. Itu bukan burung yang bagus pada pandangan pertama, bunuh. Seorang Zundi tua berteriak, memegang pedang pembunuh, dan yang pertama menerkam iblis itu. Kamu menggertak kami, surga dan siapapun. Dengan pemimpin kuasi kaisar, bala bantuan dari seluruh surga sepertinya berceceran dengan darah ayam, dan darahnya mendidih. Langit juga berperang, ada terlalu banyak pasukan iblis surgawi, dan mereka telah menembus langit berbintang. Setiap bidang bintang telah memicu perang yang mengerikan. Apakah itu kaisar semu atau biksu rendahan? Mereka semua mengangkat senjata untuk melawan invasi tanah asing dan membentuk pasukan biksu. Jaga alam semesta. Dacu, Donghuang Taixin mendesis dan gemetar, nadanya mendesak, dan dia juga membawa keagungan tertinggi. 1 kaisar iblis surgawi dan 4 kaisar tubuh Dao telah secara serius mengancam Gritchu Qiankun.
Setelah alam iblis surgawi diganggu dan lokasi yang tepat dari gerbang semua langit ditemukan, itu akan menjadi malapetaka untuk menghancurkan dunia. Sekarang, satu kaisar iblis surgawi akan menyebabkan kekacauan di semua surga. Jika kaisar iblis surgawi lainnya datang lagi, semua surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Dengan perintah, batang besi emas hitam, senjata kekaisaran di tangan leluhur Kerasuci, berdengung dan bergetar, seperti sinar cahaya, langsung menuju ke langit berkabut. Pada saat yang sama, artefak Kaisar Kuiniu Patriark Jidao dirilis. 5 keluarga kerajaan, 5 ras utama, dan senjata kekaisaran juga terbang ke langit. 10 prajurit kaisar ekstrim gemetar bersama, dengan pemahaman diam-diam mereka sendiri, mereka mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk larangan, menekan langit dan bumi dari sekte semua surga. Selama perang besar, Ye Chen berdiri, tulang lengannya patah, dan bahkan tangan yang memegang pedang bergetar, meneteskan darah. Cahaya suci seluruh tubuh telah meredup terlalu banyak, dan Kaisar Pedang Xuanyuan juga telah kehilangan sedikit Kaisar Mang, berdengung dan gemetar. Salah perhitungan serius, semuanya tertangkap basah, dan saya meremehkan Kaisar Iblis Surgawi, dan juga meremehkan metode Kaisar Yin dan Yang yang memberontak, sebenarnya dibangkitkan dengan tubuh orang mati. Ye Chen terhuyung berdiri, matanya merah, menatap ke utara, tubuh sucinya sembuh, tetapi darah menyembur keluar dari mulutnya. Itu benar, Kaisar Iblis Surgawi saat ini sendiri bukan lagi mayat hidup. Dia mengaktifkan kekuatan supernatural Kaisar dan membangkitkan dirinya sendiri. Asal-usul Kaisar pulih, kekuatan tempurnya meningkat, dan dia berkembang menjadi Kaisar yang sempurna, mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Jika Ye Chen tidak pergi ke Beizhen Changyuan, jika dia tidak menyerang segel kutukan roh iblis, dan memaksa keluar Kaisar Iblis itu sendiri secara tidak sengaja, jika tidak, semua orang akan tetap berada dalam kegelapan. Berkat dia pergi ke utara, jika tidak, jika Iblis Surgawi diberi cukup waktu, ketika dia muncul kembali, dia pasti akan menjadi Kaisar yang utuh. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen hari ini bukanlah Ye Chen pada tahun itu, dia bukanlah tubuh suci yang agung, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur dari seorang kaisar baja yang keras. Dia hanyalah alam surga, tetapi dengan bantuan kekuatan Kaisar Pedang Xuanyuan, merupakan berkah untuk dapat bertahan di bawah pukulan kaisar. Langit dan bumi bergetar, satu suara demi satu, lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan saksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara langkah Kaisar Iblis Surgawi. Tubuh Kaisar terlalu berat, dan setiap sinar roh jahat dan energi Kaisar yang meluap dapat menghancurkan gunung yang tinggi. Kekuatan ekstrim Kaisar yang sebenarnya tidak tertandingi oleh tentara non-Kaisar. Paksaan itu membuat langit dan bumi bergetar, dan langit berbintang Wanyu bergejolak. Mata Kaisarnya berevolusi dari visi kehancuran, terjalin dengan supernatural, mengabaikan semua orang, hanya menatap Ye Chen. 300 tahun yang lalu, dia dipenggal oleh Ye Chen Kaisar yang agung, makhluk tertinggi dari segudang domain, dimusnahkan oleh semut, yang sangat memalukan. Dalam kebangkitan ini, orang yang paling ingin dia bunuh adalah Ye Chen, dan dia ingin membantai semua surga dan 10.000 wilayah untuk memadamkan murka Kaisar yang mengerikan. Ye Chen menegakkan tubuhnya, lalu naik ke langit, tanpa rasa takut. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum, melangkah ke langit selangkah demi selangkah, ditemani oleh guntur nirvana sepanjang jalan, matanya penuh godaan, dan dia menatap Ye Chen dengan main-main. Langit berdengung, Patriark Kerasuci datang, krisan emas dengan mata berapi-api menyemburkan api, rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak, akarnya seperti jarum baja, ditutupi guntur, cahaya keemasan bersinar, dan auranya yang mendominasi. Mengguncang dunia. Ambil tongkat dari cucuku. Nenek moyang Kerasuci melintasi langit, mengayunkan tongkat besi, dan Ling Tian menghancurkannya ke Kaisar Iblis. Dengan satu tongkat, dia menghancurkan langit dan bumi, dan langit langsung runtuh. Kaisar Iblis Surgawi menggodanya, dia bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, membalik telapak tangannya, dan melemparkan leluhur Kerasuci keluar dari langit. Ini adalah keagungan Kaisar Agung, pemulihan sumbernya, bahkan darah dari 9 jenderal besar, bagaimana seorang Kaisar Semu dapat bersaing. Semua orang di bawah Kaisar adalah semut, bahkan tingkat kuasi Kaisar sama. Bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di surga yang menjadi lawan Kaisar Agung. Kecuali, dengan kekuatan tempur Dewa Jenderal, 9 Kaisar, dan Dewa Pedang, dan kecuali puncak kuasi Kaisar dari tingkat itu bergabung. Jika tidak, siapapun yang dapat mengeraskan Kaisar akan menghalangi jalan Kaisar. Langit dan bumi masih bergetar, dan langkah Kaisar Iblis Langit tidak melambat, setiap kali dia mengambil langkah, langit dan bumi akan terguncang.
Sambil berjalan, di belakang Kaisar Iblis Surgawi, 10 roh jahat muncul dan berubah menjadi 10 sosok, masing-masing dengan tubuh yang agung. Mereka semua adalah Demon Lord, kecuali Yin Demon Lord, Yang Demon Lord dan Heavenly Maiden Demon Lord, 10 Demon Lord juga telah dibangkitkan. Ini juga kekuatan supernatural Kaisar, dengan metode tak bertuhan, Raja Iblis di bawah kursi dibangkitkan, itu bukan mayat hidup, tetapi makhluk hidup yang nyata. Makan sapi tuaku dengan kapak. Patriark Kuiniu melintasi langit, mengangkat kapak perang guntur, dan membelah dunia dengan kapak. Langkah Kaisar Iblis Langit tetap tak terhentikan, masih dengan satu telapak tangan. Patriark Kuiniu juga berlutut, tubuh lembu itu terbelah dan terbang keluar, menghancurkan ratusan gunung dan mencapai perbatasan Chu. Nenek moyang dari 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan bergandengan tangan untuk membunuh, diikuti oleh nenek moyang dari 5 ras kuno, 10 puncak Kaisar Semu. Kali ini, Kaisar Tianmo hanya sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan terlalu malas untuk bergerak. Di belakangnya, 10 Raja Iblis bergerak dan bertemu dengan 10 leluhur. Raja Iblis melawan Patriark, barisan 10 lawan 10, pertempuran itu menghancurkan, tentara Iblis Surgawi dan para biarawan dari surga semuanya menderita akibatnya. Dan Kaisar Iblis Surgawi, dari awal hingga akhir, hanya menatap Ye Chen, dengan sepasang mata Kaisar, menakutkan, layu dan hancur. Bertarung, kata Ye Chen nyaring, dan datang untuk membunuh dengan pedang Kaisar di tangan. Kaisar Iblis Surgawi telah mengarahkan pandangannya padanya, dan dia ada di sini untuk membalas dendam. Menjadi sasaran Kaisar, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak bisa lepas dari kematian, baik depan maupun belakang, dan kematian dalam pertempuran akan lebih menyenangkan. Itu adalah pedang puncak lainnya, Sungai Peri, membelah langit dan bumi. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum menghina, dan menghaluskan sungai abadi cemerlang dengan telapak tangannya. Wanjian Fengshen. Ye Chen meraung, langsung menyatukan Wanjian Guiyi dan Fengshen Jue, menusuk ketiadaan dengan satu pedang. Ini adalah pukulan mematikan, dan Kaisar Semu mungkin tidak dapat memblokirnya. Kaisar Iblis Surgawi berdiri diam, tidak tergerak, membiarkan pedang menikamnya. Terdengar suara dentang, dan Ye Chen menusuk dahi Kaisar Tianmo dengan pedang, dan pedang yang mendominasi tidak melukai Kaisar Tianmo sedikit pun. Bukan karena pedangnya kurang kuat, hanya saja sang Kaisar terlalu menakutkan. Semut. Kaisar Iblis Surgawi mencibir, mengangkat tangannya sedikit, dan ada karakter segel yang mengalir di telapak tangannya, dan dia menjatuhkan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Ye Chen memercikkan darah ke langit, tubuh sucinya meledak, terbang melintasi ratusan ribu mil, dan akhirnya hancur di bawah tembok kota Nanchu. Di tembok kota Southern Chu, para biksu dari Great Chu meraung, mata mereka merah, dan mereka berlari kencang, dan telapak tangan serta jari tangan mereka penuh dengan darah. Kaisar Semu Tianxuanmen memberlakukan pembatasan dan menghentikan para biksu Dachu. Di luar kota, ada Heavenly Demon yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada Heavenly Demon Emperor. Belum lagi biksu Chu besar, bahkan jika mereka keluar, mereka akan mati juga. Ye Chen terhuyung berdiri, tubuhnya retak, darah menetes dari tulangnya. Kesenjangan dengan Kaisar lebih jauh dari langit dan bumi, di depan Kaisar, dia hanyalah seekor semut. Suara gemuruh mengguncang langit, dan 9 Kaisar ingin membunuh mereka, tetapi mereka dihentikan oleh Kaisar Iblis di hari pertama. Tidak ada yang lolos, dan masing-masing dari mereka menderita luka berat. 9 jenderal besar, Dewa Pedang, Dong Huang Taixin, Jiu Jianxian dan Jiang Taixu juga diblokir oleh tubuh Dao Kaisar Iblis Surgawi. Asal-usul Kaisar Iblis Surgawi telah pulih, kekuatan tempurnya telah meningkat, dan tubuh Taonya juga semakin kuat, dan kekuatan tempurnya telah mendekati kekuatan Kaisar yang utuh. Meskipun mereka adalah puncak dari Kaisar Semu, bagaimanapun juga mereka bukanlah Kaisar yang hebat, mereka hanya berjarak setengah langkah, dan mereka adalah parit yang mengerikan. Selain itu, bala bantuan dari surga sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan, akan ada terlalu banyak tentara iblis, dan kekuatan tempur akan benar-benar ditekan. Aku agak enggan membunuhmu. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, kata-katanya yang halus masih membawa kekuatan sihir tertinggi. Jadi bagaimana dengan Kaisar, dia juga dibantai olehku. Ye Chen terhuyung dan tertawa, ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak terkendali. Singkatnya, Kaisar Iblis Surgawi sangat marah dan terhina. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Ye Chen dari udara. Itu adalah telapak tangan Kaisar, dan sebelum benar-benar jatuh, kehampaan runtuh dalam kehancuran, dan mengeras dalam kehancuran. Namun, pada saat ini, 2 tinju bayangan meledak dari Nanchu, mereka tak tertandingi, meledakkan langit abadi sepanjang jalan.
Tangan besar Kaisar Iblis Surgawi pecah dan berubah menjadi jelaga. Bahkan Kaisar Perkasa terkejut untuk mengambil setengah langkah mundur. Melihat orang yang mendorongnya mundur, ada dua orang, keduanya dengan ekspresi kusam dan mata kosong, seperti mayat berjalan, dan seperti patung boneka. Bukankah keduanya sama dengan Liu Dao dan Hong Chen? Episode 1684 Head to Head. Kaisar Iblis Surgawi memperbaiki tubuhnya, mengangkat matanya untuk melihat 6 jalan dan dunia manusia. Melihatnya, Kaisar sedikit menyipitkan matanya, dan melihat sekilas melalui mereka berdua, mereka bukan dari era ini, mereka dari masa depan. Menarik. Kaisar Iblis Surgawi tertawa, dan dia tertawa main-main. 6 dunia manusia tetap diam, satu kiri dan satu kanan, berdiri di samping Ye Chen, mata mereka kosong, dan hanya sedikit kebingungan melintas di antara mereka. Mereka semua menerobos larangan mereka sendiri, hanya karena mereka mencium aura kebencian dan hukum cara Kaisar dari Kaisar Iblis Surgawi. Dalam kegelapan, ada kekuatan aneh yang mendorong, ingin menghapus nafas kebencian di dunia. Ye Chen memantapkan tubuhnya, mengeluarkan darah dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, dia berdiri berdampingan dengan Hong Chen dan Liu Dao, seperti 3 monumen, berdiri di langit dan bumi, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengguncang rambut panjang, dan tubuh ketiganya bergetar bersamaan. Pada saat berikutnya, pemandangan yang sangat aneh muncul. Tetapi melihat 6 cara dunia fana, mereka perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, bukan sebagian darinya, tetapi seluruh pribadi. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari Tian Ling Gai milik Ye Chen, menembus Tian Xiao, dan membuat lubang besar di langit yang gelap. Wujud Ye Chen berubah, rambut hitamnya yang berlumuran darah berubah menjadi untaian emas, dan pola suci kuno di antara alisnya berangsur-angsur terwujud. Sikapnya yang mengesankan melompat dari alam surga ke alam kaisar. Hanya dalam beberapa saat, basis kultivasi alam kekaisaran maju lagi, mengabaikan 5 penurunan langit dan manusia, dan membobol orang suci dalam 1 langkah. Setelah level suci, 1 level naik ke level berikutnya, bercita-cita ke level Raja Suci. Sepanjang jalan menuju puncak Raja Suci, maju ke Santo Agung, dan setelah 3 atau 2 detik, dia berubah lagi, dari puncak Santo Agung, bergegas ke Kaisar Semu. Belum berakhir, ranah kultivasi masih naik, selangkah demi selangkah ke langit, dari tingkat pertama kuasi Kaisar, hingga puncak kuasi Kaisar. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi pucat, miliaran guntur meraung, dan aura yang membuat langit dan bumi bergetar menyebar tanpa batas. Kesengsaraan Kaisar. 9 kaisar, yang bertarung dengan Kaisar, semuanya menoleh ke samping, melihat kehampaan keesokan harinya dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Kaisar. 9 jenderal besar bergumam pelan, menatap kesurupan, menatap Ye Chen, seperti melihat Kaisar abadi di masa lalu. Tuan. Mata Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur meredup sejenak, dan sosok itu sangat mirip dengan tuan mereka. Kaisar. Banyak kaisar semu secara kolektif mengangkat wajah mereka, tampak bingung, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang hebat. Apa yang terjadi di sini, bukankah Ye Chen di alam surga? Di mana paksaan Kaisar Dao, dia ingin menyerang alam Kaisar Agung. Di bawah langit, terdengar suara sok, dan bala bantuan dari langit terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa kombinasi dari 6 dunia manusia dan Ye Chen akan memiliki kekuatan seperti itu. 5 Raja Surga dari area terlarang menghela nafas. Apa yang mereka lihat paling jelas bukanlah kultivasi Ye Chen sedang maju, tetapi kultivasi 6 alam dunia manusia telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Bukan Ye Chen yang memimpin perampokan Kaisar, tetapi Hong Chen dan Liu Dao yang memimpin perampokan Kaisar. Keduanya sudah sangat dekat dengan Kaisar. Mereka bisa melihatnya dengan jelas, bagaimana mungkin Kaisar Iblis Surgawi tidak melihatnya? Bahkan dia tidak tahu bahwa peleburan ketiganya benar-benar telah menyentuh di Jie. Masalah ini telah menumbangkan hukum, dan bahkan diterkejut. Pertarungan berakhir dengan jeda yang tidak dapat dijelaskan, apakah itu tentara iblis surgawi atau bala bantuan dari surga, mereka semua menatap ketiadaan yang halus. Petir dari Dao Kaisar sedang berkumpul, dan kekuatan yang akan menghancurkan dunia sedang pulih, dan semua hukum dunia telah menjadi palsu. Namun, bencana Kaisar imajiner tidak turun sesuai jadwal. Guntur Dao Kaisar menghilang dalam dentuman, dan itu hanya kilatan kejutan, yang disebut kesengsaraan Kaisar hanyalah harapan yang luar biasa. Meski begitu, paksaan Ye Chen membuat langit bergetar. Rambut pirang berkibar, setiap helai menyilaukan, sepasang mata emas, penuh langit dan bumi, tidak ada cara untuk pergi, dan itu berkembang di dalam. Tubuh sucinya ditutupi dengan cahaya keemasan,
seperti emas cor, di dunia yang gelap, seperti berbicara tentang matahari yang cerah. Ki dan darahnya sangat besar, setiap helai sangat berat, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Banyak penglihatan kuno tiba-tiba muncul. Dalam kekacauan, semua hal berevolusi. Naga asli mengelilingi 9 langit, burung phoenix meringkik di api, harimau putih meraung ke langit, dan Xuanwu menghancurkan jalan menuju keabadian. Suara jalan bergema, terjalin dengan jalan yang kacau, dan menari dengan sumber tubuh suci, muncul dan menghilang di sekitar tubuh Ye Chen. Dia bukan seorang kaisar, tetapi dia memiliki kekuatan seorang kaisar yang luar biasa, yang merupakan kekuatan dari tubuh suci yang agung, menekan zaman dan membalikkan alam semesta. Bisakah dilakukan seperti ini? Di Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Dunia fana adalah Ye Chen di masa depan, dan 6 alam adalah fana masa depan. Tian Lao merenung, ketiganya telah menumbangkan hukum, dan kali ini digabungkan, apapun bisa terjadi. Ini agak menakutkan. Qi Yang Zi menyeringai. Tubuh suci Dacheng, kaisar bahu-membahu, hasil dari pertempuran ini tidak pasti. Kaisar Yan tersenyum, dengan kegembiraan dalam senyumnya. 300 tahun yang lalu, dia mampu membunuh kaisar, dan itu akan sama 300 tahun kemudian. Kaisar Agung, apakah itu kamu? Bertarung. Para biksu Dacu meraung serempak, dan suaranya mengguncang dunia. Bertarung. Semua orang mengibarkan bendera pertempuran Great Chu, meraung dari jiwa mereka, ingin membuat iblis surgawi membayar darahnya. Ye Chen berdiri di langit, diam-diam, menatap kaisar iblis surgawi. Lihatlah kaisar iblis surgawi lagi, menggertakkan giginya, tirani dan haus darah. Keadaan Ye Chen saat ini telah terukir di tulangnya. Saat itu, Ye Chen, yang sukses besar, yang membunuhnya di Dacu. Keagungan kaisar menghilang, dan itu adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Aura pembunuh kaisar, mengamuk di langit, menyatu dengan kekuatan ekstrim kaisar, menghancurkan alam semesta yang luas, menghancurkan langit, dan menghancurkan orang mati. 1 lawan 1, kata Ye Chen dengan ringan, matanya tenang, dan kata-katanya yang lembut seperti guntur, mengguncang langit. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah keluar dari Dacu. Tubuh suci Dacheng bertarung dengan kaisar, gerakan dan gerakan pasti akan menghancurkan dunia, dan di Dacu, terlalu banyak orang akan mati karenanya. Sekte All Heaven terlalu terlibat, melibatkan semua makhluk hidup, dan Chu Qiankun yang agung telah terancam, dan tidak dapat lagi menahan pukulan yang menghancurkan dunia. Tujuan Ye Chen jelas, untuk memancing kaisar iblis surgawi menjauh dari Dacu, untuk menemukan medan bintang yang sepi, dan tidak pernah mati. Bunuh. Kaisar iblis surgawi sangat marah, dan mengikuti dalam 1 langkah. Ayo pergi. Setelah Ye Chen dan kaisar iblis surgawi, 9 kaisar agung Chu dan 9 jenderal dewa agung juga meninggalkan Chu agung tanpa urutan tertentu. Ayo pergi. Dewa pedang, Dong Huang Taixin, dan Jiang Taixu melakukan hal yang sama, mereka meninggalkan Dacu dan melangkah ke Wanyu Starry Sky. 4 kaisar tubuh Dao surgawi mengusir mereka, dan paksaan ekstrim bahkan lebih kuat, hanya karena kebangkitan dewa asli, yang memperkuat kekuatan tempur. 1 tubuh suci Dacheng, 1 kaisar agung, 4 kaisar tubuh Dao, dan 36 puncak kaisar semu mengguncang langit di semua wilayah. Ada seorang kaisar agung di sisi lain. Para biarawan surga terkejut. Ini masih 5, dari mana asalnya? Apa yang kamu takutkan, lakukan itu, lakukan sampai mati. Mereka memiliki kaisar yang agung, kita memiliki tubuh suci yang agung, menindas kita semua surga dan tidak seorang pun. Bunuh. Dacu, mendesis keras, tanpa penindasan kaisar iblis surgawi, bala bantuan dari surga sangat kuat. Ada begitu sedikit orang yang masih membawa tentara kaisar dan berspesialisasi dalam menghancurkan para jenderal iblis. Suara genderang perang dari surga tidak pernah berhenti, lebih banyak bala bantuan dari surga telah tiba, dan kekuatan semua pihak telah berkumpul, yang cukup menakutkan. Bunuh. Para biksu Dacu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka berdiri di tembok kota satu persatu, mengumpulkan spanduk, dan para pencuri melolong dengan keras. Bunuh. Great Chu sedang bertarung, dan langit serta banyak sekali alam juga bertarung. Langit berbintang dipenuhi dengan api perang, dan yang bisa Anda lihat hanyalah sosok manusia. Orang tua penyendiri tidak bisa duduk diam lagi, dan Biksu Niucha juga kehilangan kesabaran, dia memukul pintu rumah dan melakukannya secara langsung. Jenderal seperti Yin Mingxing berbaring dengan baik di peti mati mereka, tetapi beberapa tentara iblis surgawi membuat masalah dan datang mencari kegembiraan. Peti mati itu meledak, dan menteri keluar dari gunung, memegang tombak kuno di tangannya, dan memaksanya dengan keras, tidak ada iblis yang bisa menghalanginya.
Di seluruh dunia, Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan biksu yang kuat sering muncul. Ada banyak sekali karakter kejam seperti jenderal, dan ada pembangkit tenaga listrik setingkat fosil yang hidup satu demi satu. Episode 1685 Pertempuran Dewa dan Iblis 1. Langit dan segudang alam, luas dan tak terbatas, ditutupi oleh guntur. Setan surgawi menyerbu, langit menentang, dan api perang menyala di seluruh langit berbintang, setiap bidang bintang dan setiap bintang memiliki perang. 9 kaisar dan kaisar iblis surgawi pertama bertempur di langit berbintang timur. Dewa akan melawan kaisar iblis ke langit berbintang barat keesokan harinya. Jiang Taixu, Raja Iblis menelan surga, Feng Huang dan 7 putra Donghua berperang melawan kaisar iblis langit ketiga ke langit berbintang selatan. Dewa Pedang, Donghuang Taixin, Jiu Jianxian, Ibu Peri Yaoqi dan 5 raja berperang melawan kaisar iblis dari langit keempat ke langit berbintang utara. Perang mencakup semua domain, dari kaisar hingga surga, skalanya sangat besar, dan kehidupan orang-orang seperti tidak ada apa-apanya, itu sangat tragis. Satu demi satu, bintang-bintang meledak dan berubah menjadi debu, dan sosok-sosok itu berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Pisau patah, tombak, pedang dan tombak, anggota tubuh patah dan lengan patah, dan pecahan senjata sihir melayang di seluruh langit berbintang 10.000 wilayah, dan seluruh 10.000 wilayah berubah menjadi kekacauan. Darah menodai langit merah, dan bahkan cahaya pun tertutup. Ini benar-benar pertempuran antara yang abadi dan iblis, penaklukan domain dan domain. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, puncak melawan puncak, bermandikan darah, bertempur sampai gila, semuanya menjadi palsu. Ini adalah medan bintang yang mati dan sunyi, meteorit mengambang, dan pasir sungai bintang mengambang, tetapi tidak ada makhluk hidup, dingin dan sunyi. Ye Chen datang sepanjang sungai panjang waktu, dan menetap di langit berbintang ini, seperti matahari yang menyilaukan, menerangi kegelapan. Bunuh. Kaisar Iblis Surgawi tiba tak lama kemudian, menyapu roh-roh jahat yang mengerikan, membawa miliaran halilintar, tirani dan haus darah. Aku tidak akan pernah mati. Desis Ye Chen, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, mengepalkan tangan emasnya, dan langsung bergabung dengan kekuatan supernatural yang tak ada habisnya, memberkati prinsip-prinsip kekacauan, dan meledakkan langit yang luas dengan tinjunya. Bunuh. Visi penghancuran mata Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba muncul, dan telapak tangan dan jari penuh dengan karakter segel, yang merupakan metode rahasia evolusi cara hukum Kaisar. Bentrokan tinju dan telapak tangan adalah duel metode rahasia, perjuangan untuk supremasi Taoisme, dan penaklukan tubuh suci Dacheng dan Kaisar tertinggi. Ledakan terdengar tiba-tiba, bergema di langit, berpusat pada titik di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, lingkaran cahaya peri menyebar tanpa batas. Sepertinya tangan besar yang menghancurkan dunia, menyapu langit berbintang yang luas. Kemanapun ia lewat, langit berbintang runtuh sedikit demi sedikit, dan bintang-bintang dihancurkan satu persatu, dan semua hukum langsung diubah menjadi keabadian. Dengan satu pukulan, telapak Kaisar Tianmo meledak, tinju Ye Chen hancur, dan penaklukan Kaisar dan tubuh suci itu sama. Bunuh. Rambut berdarah Kaisar Iblis Surgawi berkibar, dan hukum Dao ekstrim berkibar, membuka sebidang tanah iblis yang tidak bersalah, menutupi langit berbintang. Bertarung. Kata-kata Ye Chen nyaring, menembus zaman dengan suara nyaring, membuka alam kekacauan, dan menghalangi tanah iblis besar yang sepi. Satu orang pergi dari barat ke timur, yang lain dari timur ke barat, pertempuran besar pecah, Kaisar menyerang tubuh suci, dan tubuh suci juga menyerang Kaisar. Bidang bintang yang sepi ini telah dibagi menjadi dua istilah. Di satu sisi, gelap dan suram, tanah ajaib sedingin es, guntur mengamuk, penglihatan terjalin, bintang-bintang diam dan hancur, dan matahari yang terik runtuh. Kaisar Iblis Surgawi berdiri di tengah, seperti penguasa dunia. Di satu sisi, emas bersinar, kekacauan mengembangkan segalanya, air terjun perak 9 langit dan galaksi yang luas saling bersilangan, dan atmosfernya megah. Ye Chen berdiri di antara mereka, dengan sosok yang agung, fisik yang kuat, darah dan darah, menyerang dan menyerang tak tertandingi, seperti dewa perang di dunia. Dia bukan kaisar yang lengkap, dan sumbernya tidak lengkap. Dia bukan tubuh suci yang lengkap, hanya sumber dari tulang suci, dan tidak ada harta suci. Kali ini benar-benar berimbang, setiap kali mereka bertabrakan, sepertinya zaman kegelapan akan datang. Sama seperti dulu, tubuh suci bermandikan darah Kaisar, dan Kaisar juga bermandikan darah Kaisar. Darah dan darah juga berubah menjadi bentuk naga saat mereka jatuh, saling menyerang dan melahap satu sama lain. Ini adalah pertempuran sebab dan akibat, yang telah berlangsung selama 300 tahun,
apakah itu hutang darah atau kebencian, itu akan dimusnahkan dengan pertempuran ini. Di langit berbintang timur, 9 kaisar bertarung dengan sangat sengit. Di bawah Kaisar Agung semua semut, dan Kaisar Semu bukanlah seorang kaisar di puncak, dan jika dia selangkah di belakang, kekuatan tempurnya tampaknya tertinggal setahun. Pada hari pertama, Kaisar Iblis, meskipun dia adalah Kaisar Tubuh Dao, memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama dengan dewa, dan setiap telapak tangan adalah telapak tangan penghancur dunia. Tapi sekuat dia juga terluka, darah Kaisar Jidao berceceran, tulang kaisar yang hitam pekat itu roboh, dan dia dipukuli dan diledakkan lebih dari sekali. Tunggu, semua orang pantas mati. Kaisar Iblis meraung pada hari pertama, memanggil ratusan juta petir untuk menghancurkan semua 9 kaisar. Kamu layak mati lebih banyak lagi. Zan Wang dan Tai Wang menyerang berdampingan. Di antara 9 kaisar, 2 kaisar yang paling menyerang menggabungkan kekuatan mereka untuk melakukan pukulan yang tak tertandingi, memotong miliaran petir. Pada hari pertama, Kaisar Iblis mengalami serangan balik, dan tulang kaisar meledak. Xuan Huang dan Chen Huang saling membunuh, satu orang dengan satu pedang, satu sungai peri dan satu galaksi, membelah langit berbintang dan melepaskan kedua lengan mereka. Yan Huang dan Yue Huang tidak dalam urutan tertentu, dan kedua kaisar juga sombong dan tak tertandingi, mereka bekerja sama untuk mengembangkan metode rahasia dan menghancurkan tubuh kaisar. Bunuh. Pada hari pertama, Kaisar Iblis membakar kekuatan roh primordialnya, mengorbankan Mo Hei Tian, menutupi langit berbintang, dan Ling Tian menutupinya. Kaisar pemakaman surgawi memegang pedang, dan Kaisar Timur menawarkan pengorbanan ke Bel. Satu memotong langit hitam iblis, dan yang lainnya menekan roh primordial Kaisar Iblis surgawi. Pada saat ini, pedang Kaisar Chu telah tiba, menembus alis Kaisar Iblis surgawi, menghancurkan lautan dewanya, dan membantai Kaisar dengan paksa. Pada titik ini, langit berbintang damai, pertempuran yang berlangsung selama 3 hari ini benar-benar berakhir, dan Kaisar Tao dihancurkan. Bala bantuan dari surga tiba, tetapi mereka tidak melihat Kaisar Iblis pada hari pertama, hanya Kaisar 9 besar Chu yang terhuyung-huyung, saling mendukung dan keluar. Kaisar Agung Chu 9, menang, tidak mempermalukan Kaisar Agung Chu, dan menulis legenda dan mitos abadi untuk generasi mendatang. Di langit berbintang barat, 9 jenderal besar berlumuran darah, tetapi mereka masih menyerang Wu Shuang pada hari kedua pertarungan, Kaisar Iblis menghilang. Ada 9 jenderal besar di bawah kursi Kaisar Zun, yang masing-masing ada di dunia. Mereka pernah mengikuti Kaisar untuk menenangkan 10.000 wilayah, dan kecemerlangan mereka telah lama terukir di langit berbintang, dan akan sulit untuk menyembunyikannya bahkan jika mereka membusuk untuk waktu yang lama. Bunuh. Keesokan harinya Kaisar Iblis mengamuk, mengorbankan darah untuk darah Kaisar, dan memberikan kekuatan supernatural yang tabu, menarik lautan darah iblis. Hukum terlarang Kaisar menelan langit dan menghancurkan bumi, dan darah roh jahat mengepul, membanjiri langit berbintang dan menelan 9 jenderal besar. Berikan padaku. Dewa Jenderal kelima, Tian Jiu, mendengung dengan pedang yang tak tertandingi, dan memotong lautan darah iblis dengan satu pukulan. Dewa Beilin menutupi langit dengan satu telapak tangan, dan ribuan teknik rahasia berkembang di telapak tangannya, dan penutup itu jatuh dengan satu tangan, menghancurkan tubuh Kaisar Iblis surgawi. Keesokan harinya, Kaisar Iblis mundur, menghancurkan langit berbintang. Sebelum dia bisa tenang, Dewa keenam menuangkan bunga, yang menarik guntur abadi, dan menghancurkan separuh tubuh Kaisar dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, ketiga dewa menyeberangi Tian Yuan, melintasi sungai Tianhe yang kacau, dan memotong zaman dengan satu pedang, memenggal kepala tubuh Kaisar. Bunuh. Pada hari ketiga, Kaisar Iblis meraung, tubuh Kaisar hancur, hanya menyisakan roh primordial, yang ingin menyembuhkan tubuhnya dan bertarung lagi. Tapi sudah terlambat, Jenderal kedua, San Sheng, telah naik ke kehampaan, melakukan teknik rahasia di Jiutian, dan hampir memusnahkan Dao Yuan Shen Kaisar. Sudah berakhir. Dewa Jenderal pertama Tian Qing, kata-katanya datar, dan pedangnya sepertinya berasal dari masa lalu. Tidak, tidak. Aku Kaisar Agung. Kaisar Iblis meraung keesokan harinya, dan murid Kaisar menjadi menonjol, penuh keganasan dan teror. Namun, tidak peduli berapa banyak dia meraung, akan sulit baginya untuk pulih. Pedang Tianxing menembus roh primordial Kaisar dan tubuh Dao Kaisar, pada saat ini, itu berubah menjadi debu sejarah. Kaisar Tao dipenggal, dan 9 jenderal besar memuntahkan darah, mereka terhuyung-huyung dan tidak bisa diam, darah memercik ke seluruh langit berbintang. Tapi prestasi mereka brilian. Membantai Kaisar tubuh Dao sama dengan membantai Kaisar Iblis surgawi sendiri. Di Zun, jenderalmu, tidak mempermalukanmu.
Kesembilan dari mereka tertawa, dengan perubahan dan kesedihan yang melelahkan. Jenderal dewa yang tak tertandingi pada akhirnya tidak mempermalukan martabat kaisar, meskipun kaisar telah pergi, ada dewa yang akan melanjutkan mitos untuknya. N.